Kemarin saya coba video editor Kden Live favorit saya di Chromebook 4 Samsung ini. Tetapi ternyata ada error ya untuk tampilan monitornya. Terlebih ketika timeline diaktifkan, sehingga untuk versi yang saya install kemarin tidak bisa digunakan. Sehingga saya mencari alternatif video editor lain yang dapat saya gunakan. Setidaknya untuk ngedit video ringan di Chromebook. Karena saya tahu untuk spesifikasi Chromebook yang saya miliki ini tidaklah mumpuni untuk editing video yang berat-berat. Ya, minimal kriteria yang saya cari adalah bisa memotong video, memberi title, terus mungkin multi layer atau bisa juga overlay untuk menambah sedikit grafis gambar. Akhirnya ketemu Flowblade Movie Editor. Ya, ada banyak sekali editor video yang gratis open source di Linux. Salah satunya ya ini. Jadi Flowblade Movie Editor ini merupakan perangkat lunak pengedit video sumber terbuka dan gratis untuk Linux. Nah, proyek ini dimulai oleh pengembang utama yaitu Janet Lijeblad pada tahun 2009 dan telah aktif sejak itu. Source code-nya pun juga di-host di GitHub sampai sekarang. Flowblade dan membangun sebagian besar fungsinya menggunakan kerangka media MLT. Ya, editor video MLT lainnya ada seperti Kden Live, Shotcut, gitu kan. Sama sebenarnya MLT, dan ini sudah mendukung banyak sekali format berkat adanya FFmpeg atau libaf. Serta ini juga bisa mendukung aspek ratio 4:3 dan 16:9 untuk PAL, NTSC dan berbagai HD standar lainnya termasuk HDV dan AVC-HD. Nah, saya pun akhirnya install Flowblade di Chromebook 4 dan ternyata Flowblade ini tersedia di server package Debian. Nah, untuk yang versi stabil di server Debian adalah Flowblade versi 2.6. Tetapi untuk pembahasan ini saya upgrade ke Flowblade versi 2.8 yang saya download langsung dari GitHub mereka. Oke, lanjut. Installnya adalah kita install dulu Flowblade dari package servernya Debian, repositorinya Debian. Sebelumnya kamu perlu update dulu apt-nya. Jadi agar untuk memastikan apt yang terbaru, caranya tinggal sudo apt update enter. Baru setelah itu kita langsung instalasi. Seperti biasa tinggal sudo apt install dan ketikkan Flowblade seperti ini. Nah, setelah itu enter. Nah, habis itu kalau muncul pilihan N atau Y, kita ketikkan Y, setelah itu enter. Oke, tunggu aja sampai proses instalasi selesai. Oke, kalau sudah kayak gini berarti sudah selesai, tinggal kita open saja Flowblade-nya. Nah, ini adalah tampilan awal Flowblade. Flowblade versi 2.6, teman-teman. Ini versi yang lama ya. Dan di sini kita akan melakukan upgrade untuk Flowblade versi 2.8. Nah, caranya kita langsung aja menuju ke sini. Oke, rahmancyber.net di bagian sini. Linknya sudah ada ya di bawah. Terus kalian klik. Oke, sudah. Di sini saya sudah menyiapkan untuk salinan filenya ya. Kalian bisa download di bagian sini, download. Kalau misalnya file sumbernya itu tidak ada atau mungkin ada ketidaksesuaian di file yang terbaru dengan Chromebook 4 gitu kan. Nah, jadi kalian bisa download untuk yang versi yang telah kita coba dan udah normal, udah bisa. Itu versi 2.8. Oke, untuk melanjutkan ini kalian bisa download langsung di sumbernya ini. Klik aja di sini. Nah, setelah itu langsung aja kalian pilih di bagian sini. Kalian cari yang versi .deb atau .debian ya, .deb. Flowblade ini kalian download. Nah, setelah kalian download selesai, di sini kalian bisa langsung klik 2 kali. Oke, langsung klik install. Oke, beres. Tunggu aja prosesnya sampai selesai karena ini membutuhkan waktu yang agak lama. Oke bro, sudah selesai dan sekarang kita akan langsung buka. Nah, secara otomatis ini untuk yang update-nya ini langsung update yang tadi yang 2.6. Oke, jadi kita sudah punya Flowblade versi 2.8. Perbedaannya apa? Perbedaannya ini udah lebih komplit. Ini juga udah banyak sekali filter yang ada di sini. Oke, teman-teman, dan ini langsung saja saya kenalkan Flowblade. Langsung aja menuju ke liputannya. Oke,
Flowblade ini mungkin jarang di review, tetapi di sini saya rasa ini cukup bagus untuk pengeditan yang ada di Chromebook. Karena di sini untuk Flowblade sendiri dia support WebM, dimana WebM itu ketika kita record layar di sini, jadi ketika kita record screen seperti ini kan biasanya itu akan WebM, dan ini sangat diperlukan ketika kalian menggunakan Chromebook ini untuk membuat video pembelajaran. Jadi ini adalah Flowblade. Dari segi tampilannya ini sudah cukup menarik banget. Di sini ada monitor, di sini ada tempat untuk menambahkan media. Terus di sini ada, kalian bisa susun beberapa folder ya. Jadi gitu. Nanti kalian bisa kelompokkan menjadi folder-folder yang berbeda. Tinggal klik kanan, add bin. Nah, seperti ini. Kita bisa klik, right click ya, right klik dan tambah video. Misalnya contohnya saja di sini aku mau upload ini WebM ya, dan ini langsung a video file loaded. Jadi ini kita bisa change profile ataupun keep current. Kalau keep current itu berarti kita pakai yang sudah disusun sebelumnya, yang sudah diatur sebelumnya ya, yang ada di sini. Tapi ketika kita menyesuaikan dengan video, maka itu nanti akan berubah teman-teman ya. Jadi akan berubah kalau change to file profile, jadi profilnya ini, jadi kita akan menggunakan profilnya screen recording yang ini, seperti itu. Nah, kita bisa change jika memang kita mau mengedit ini aja, mau mengedit screen recording aja. Tapi kalau kita mau mix beberapa media kan biasanya kan berbeda-beda juga profilnya, jadi kita prefer yang mana, atau kita sudah menentukan misalnya ukuran ke Full HD misalnya ya, Full HD 30 fps misalnya, seperti itu sudah bisa, kita bisa langsung drag and drop. Nah, di sini kalian lihat ini manajemennya sangat bagus banget ya. Jadi untuk Flowblade sendiri, karena di sini kita terpisah ya, di sini ya, jadi binnya itu terpisah, jadi satu sendiri, jadi kayak kategori gitu ya. Nah, kalian lihat ini, jadi untuk pengkategorian itu sangat bagus banget. Ini bisa bin 1 ya, folder 1, ini folder 2 misalnya, di sini ini untuk foto gitu ya, ini video seperti itu juga, atau video yang dibagi-bagi adegannya misalnya per skin gitu kan, itu enak banget. Jadi nanti bisa lebih terorganisir. Nah, tinggal kita drag and drop aja, klik ya, klik drag and drop here. Nah, maka secara otomatis dia akan langsung ke sini teman-teman, ini langsung ke timeline ya. Dan untuk play itu kita pakai space biasa. Nah, ini dia. Jadi ini monitor, ini untuk kontrol dan lain sebagainya. Kalian juga bisa lihat shortcutnya di sini, itu space dan lain sebagainya. Mark in, make out, dan ini biasa digunakan di editing video software ya. Yang biasanya ini udah ada mark in, make out ya. Jadi untuk menyeleksi yang ada di sini. Nah, kita juga bisa beralih nih dari timeline ke video yang ada di sini nih. Kita jadi bisa force close dulu ya, ini macet nih teman-teman, ada kemacetan. Nice. Nah, di sini ada fitur open last autosave. Kita coba autosave nya dibuka teman-teman, lah build sequence, dan ini akan kembali teman-teman ya. Kita akan coba untuk import lagi yang agak panjang ya. Ini misalnya itu tadi filenya 25 MB. Kita bisa drag and drop di sini. Oke, dan ini lumayan panjang, jadi kita bisa langsung coba praktekkan untuk play. Nah, jadi di sini kalian lihat ini ketika di play ya. Dan untuk geser-geser timelinenya juga gampang, tinggal pakai scroll kayak gini. Nah, oke, jadi ini kalau misalnya kalian buat tutorial, ini bisa kalian gunakan untuk ini, gampang banget. Ini kita overview aja dulu ya. Jadi seperti ini, dan ini sudah bisa kita gunakan untuk import WebM ya, video WebM, dan buat ekspor juga tanpa harus kita menunggu encoding teman-teman ya. Di sini kita mau kasih efek. Di sini kalian bisa lihat ini ada audio filter, blur, color effect. Seperti ini, kita misalnya mau kasih brightness, tinggal kita taruh sini ya, taruh sini, klik. Oke, secara otomatis efeknya dia akan berubah ke sini. Nah, setelah itu kita bisa langsung atur di bagian sini nih ya. Ini udah ada nih filter, bagian filter. Nah, kita bisa atur, nah misalnya seperti ini ya, tuh kalian, kita taruh nih
Nah ini akan berbeda ya, ketika kita taruh sini dia akan gelap. Nah jadi seperti itu, dan beberapa efek lainnya juga kayak gitu, tinggal drag and drop. Ini udah mirip kayak Kdenlive juga teman-teman ya, karena Kdenlive tidak bisa normal di sini ya, di Chromebook 4 saat ini ya. Jadi saya sudah tunjukkan di video sebelumnya, itu agak di monitornya agak error gitu kan, makanya di sini kita cari alternatif lain. Oke seperti itu. Nah kita bisa pakai curve kayak gini. Nah tetapi di sini yang perlu kalian perhatikan adalah di sini sebenarnya untuk Chromebook 4 ini dia tidak terlalu support untuk ini ya teman-teman. Artinya di sini untuk editing yang berat itu tidak, seperti yang saya sudah sampaikan. Terus di sini kita bisa pakai, nah ini nanti bisa nge-lag ya teman-teman ya, kalau terlalu banyak efek bisa nge-lag. Untuk menghapusnya gampang, tinggal hapus saja seperti ini dan itu otomatis hilang gitu kan. Kita bisa cari efek lainnya di sini, misalnya di sini untuk movement ya, movement misalnya di sini ada vertigo, ini kita coba. Oke, kita coba klik. Nah ini kalian lihat di sini agak kayak gini nih. Wow nih kalian lihat, kalau misalnya ini di nonaktifkan, kita coba cek. Nah kalian bisa lihat efeknya perbedaannya, dan ini ketika kita buat untuk efek-efek dan lain sebagainya ini lancar banget teman-teman, jadi nggak terlalu nge-lag ya, nggak terlalu nge-lag. Cuman tadi kalau misalnya pas itu ya force close aja, kayak kita close. Nah oke. Terus di sini kita coba lihat ini untuk beberapa yang lain ya, transform misalnya di sini ada rotate nih, kita tinggal gini ya. Terus di sini kita coba untuk rotasi ya, ini kalian lihat sendiri untuk perbedaannya ya berbeda, cuman ada delay. Nah ini seperti ini ya teman-teman, kayaknya ini memang di bagian movement, bagian movementnya itu dia kurang bagus ya di sini ya, jadi agak lambat, nge-lag gitu kan. Oke kayak gini ya. Dia agak nge-lag ya, jadi nggak langsung real time gitu ya teman-teman, jadi agak ada jeda gitu ya. Jadi si Chromebook ini dia memproses data seperti itu kan. Kita hapus. Terus kita ada banyak banget di sini ya untuk efek-efeknya, dan di sini juga ada efek audio filter juga teman-teman. Ini aku akan lihatkan satu persatu ya. Di sini untuk alpha kayak gini. Jadi alpha ini fungsinya adalah untuk kalau misalnya kalian biasa main green screen seperti ini akan sangat berguna banget teman-teman ya untuk bagian alpha, karena ini ada chroma key. Ada chroma key ya, ada chroma key di sini. Terus di bagian artistik, nah ini biasanya adalah untuk memperindah. Misalnya di sini ada emboss kayak gini ya, nanti jadinya kayak gini nih, kayak relief ya, kayak relief. Terus misalnya di sini ada grind, ini kalau misalnya yang suka buat video-video masa lalu old gitu ya, ini kita bisa pakai grain. Nah di sini kalian lihat dia akan ada grain gitu kan, seakan-akan kayak pertunjukan lama gitu kan. Nah ini juga ada yang lebih ini, old film, jadi untuk yang jadul banget. Kalian lihat ini ada yang perlu diatur nih, delta misalnya kita lihat. Nah kita bisa beri keyframe nih di sini nih. Misalnya di bagian sini kita klik, nah misalnya seperti ini, kita atur ininya segini. Nah maka dia akan, nih dia itu kan, dia akan membuat animasi. Kita coba play, kita coba lihat seberapa ya, agak delay ya teman-teman ya agak delay. Nah seperti ini. Wah sebenarnya ini software kalau misalnya kita pakai di hardware yang udah cukup oke, atau di versi Chromebook yang lebih tinggi spesifikasinya, karena untuk Chromebook sendiri kan dia juga sama aja dengan laptop ya, jadi ada spesifikasi juga, spesifikasi hardware itu berpengaruh juga. Itu akan enak banget ini teman-teman ya, efeknya juga banyak banget tuh kalian lihat, dan ini sangat user friendly, ini mudah dipelajari teman-teman. Bahkan untuk keyframe nya juga enak banget ini tadi. Ini ternyata ini untuk move ya, ini untuk move satu frame gitu kan, next keyframe ya. Jadi kita untuk mengatur keyframe nya tinggal ganti aja ininya teman-teman, tinggal kita arahkan ininya, terus ganti value nya
seperti ini, misalnya seperti ini. Oke, gitu. Ini untuk old film. Nah tetapi setidaknya kalian bisa menggunakan variasi. Cuman di situ nanti permasalahan mungkin di bagian rendering teman-teman ya. Ketika kita memakai efek-efek yang seperti ini akan lebih lama untuk bagian renderingnya seperti itu ya, karena memang untuk laptop ini memang tidak diperuntukkan untuk editing expert ya. Jadi kalau misalnya untuk editing yang basic gitu ya bisa lah. Kalau misalnya pakai efek juga bisa, cuman ya waktunya aja ya, waktu renderingnya yang lama ya. Jadi seperti itu ya, berbanding kalau misalnya semakin banyak efek yang kalian gunakan, semakin panjang durasi video, maka itu akan mempengaruhi lamanya rendering. Dan itu semua software editing dimanapun itu berada juga seperti itu ya, tergantung spek juga teman-teman, spek dari komputer atau perangkat ini ya, perangkat untuk pemrosesan itu ya teman-teman ya. Kalau semakin tinggi maka dia akan memangkas gitu ya, memangkas waktunya juga teman-teman ya. Jadi itu tadi ya, dengan laptop yang sama, spesifikasi yang sama, itu tadi ya variabelnya itu tadi yang kedua itu tadi ya, semakin panjang video itu akan memperlama waktu rendering karena akan banyak sekali frame yang dirender. Terus semakin banyak efek yang digunakan gitu kan, itu juga akan sama gitu kan, berpengaruh juga. Untuk mempersingkat itu kita bisa dengan ya meningkatkan spesifikasi dari perangkat. Nah seperti itu ya, sebenarnya sederhana sih seperti itu teman-teman untuk konsep di bidang video production ya, seperti itu teman-teman. Kalau pengen cepet ya spesifikasinya tinggiin gitu kan, itu pengen cepet ya, pengen cepet. Loh kadang kalau misalnya memang device-nya nggak kuat efek tertentu, itu kadang bisa nge-crash atau hang gitu kan teman-teman ya. Jadi semuanya memang itu berada di perangkatnya. Semakin tinggi spesifikasi perangkat ya maka akan semakin lancar gitu kan teman-teman. Oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman, dan ini sudah memenuhi standar editing video teman-teman. Kita bisa cutting di sini, kita bisa cut video juga, kita bisa cut. Ini di sini ada fiturnya nih, add render transition. Terus ini cutnya di sini nih teman-teman nih. Nah cut active track ya, jadi kita klik dulu, ini aktif namanya, kita klik ini berarti aktif ya. Kalau misalnya tidak kita klik maka tidak aktif, ini maksudnya ya, maksudnya itu. Nah terus kalau misalnya di sini cut all track ya, all track ini berarti semua ya, tidak hanya yang aktif aja. Kita bisa shift X ya. Nah seperti itu. Nah ini akan langsung motong teman-teman, shift X, atau kalian klik ini yang aktif ya, kita klik X seperti ini, dia langsung motong. Jadi enak banget, ini ada shortcutnya dan bisa langsung. Nah seperti itu. Nah ini itu tadi ya, jadi seperti itu. Cut sudah bisa, terus monitoring timeline juga bisa di sini. Kita bisa beri efek, tadi juga ada efeknya banyak banget di sini. Nah kita bisa kasih efek secara manual ya teman-teman, untuk opacity fade in fade out ya, seperti itu ya, manual ya, masih manual di sini, nggak bisa langsung kita drag seperti itu, belum bisa, nggak bisa ini ya. Jadi seperti ini aja. Terus di sini kita bisa lihat untuk project rendering. Nah kita bisa ngatur ini bagian renderingnya teman-teman ya, mau apa nih, mau misalnya MP4, terus kita nanti mau ditaruh kemana nih, mau ditaruh ke folder, tentunya ke Linux ya. Di sini tentunya ke folder Linux. Oke, saya di sini Air Force Project, di sini ya namanya, misalnya kita ganti Movie. Terus di sini kita render type-nya, kita misalnya pakai user definite yang tadi. Nah terus untuk ininya hand codingnya kita bisa pilih berapa, misalnya di sini 60. Oke, dan ini battery ini kita juga bisa mark ringnya ya, jadi yang mau kita bisa seleksi ya, jadi hanya yang di marking saja yang di render gitu ya, atau full semuanya. Oke, kita akan coba untuk rendering, kita akan ambil sampel untuk 1 menit aja di bagian sini ya, bagian sini kita X. Nah ini akan kita delete ya, kita pakai kita bisa pakai Alt backspace untuk delete ya. Chromebook kita pakai Alt backspace teman-teman untuk delete nih. Oke, kita seperti itu aja, segini. Kita akan coba langsung aja untuk rendering. Kita rendering. Nah ini akan render
Ini dia, ini sedang proses teman-teman. Nah seperti inilah. Jadi tadi sudah bisa ya, kita bisa import untuk import source, dan kita bisa manajemen dalam bentuk bin yang tadi. Nah setelah itu kita bisa langsung drag and drop ke timeline. Di sini monitornya udah oke. Di sini untuk efek-efeknya, timecode ada di sini, kita bisa lihat ini timecode-nya berapa, kita bisa ngatur untuk renderingnya ya. Ada file tipe dan lain sebagainya, profilnya gitu ya. Terus profile dari projectnya juga bisa kita atur. Dan di sini kita sudah mencoba untuk melakukan rendering ya. Untuk project dengan efeknya cuma satu yang tadi ya teman-teman ya, cuma satu doang tadi ini di sini. Terus ditambah ini tadi cuman kita cut ya, jadi nggak kita tambahin apa-apa, dan ini durasinya hanya 1 menit. Nah di sini kita akan coba lihat ini, kalian lihat ini jam 23.28. Oke, kita lihat ini masih 2%. Ini cukup lama juga nih teman-teman. Kalau kalian lihat 2 ke 3 pun juga agak lama. Wow, lumayan lama banget ya. Di situ 2% ke 3% juga lama banget. Kita akan coba lihat untuk ini ya, bagian prosesor kita OS, terus kita diagnosis. Nah di sini kalian bisa lihat nih. Oke, sekarang di sini kalian bisa lihat untuk grafiknya. Oke, dan di sini kalian lihat ini udah full kayak gini ya. Nih kalian lihat sendiri di sini ketika kita melakukan rendering ya. Sekaligus ini kita akan lihat untuk performa rendering di sini ya. Kalau misalnya ini kita gunakan untuk editing video, oke, ini merupakan salah satu alternatif aja teman-teman ya, salah satu alternatif aja. Dan di sini sudah full. Ini udah 90% ya, 90%. Walaupun belum 100%, tetapi ini udah segini ya. Dia naik terus nih, udah naik terus kayak gini. Ini speednya juga dia udah ke di atas 2 GHz. Ya walaupun di sini kan untuk Celeron 4020 ini dia bisa sampai 2,8 GHz ya. Nah, tetapi di sini kalian lihat temperaturnya di sini udah 59. Wow, ini estimated life-nya ini dia 1 jam, teman-teman. Padahal ini hanya 1 menit doang. Oke, nice. Ini ya, sampai 2,8. Ini masih speednya masih speed standar ya, teman-teman ya. Oh ya, di sini saya sambil ngerekam ya. Di sini akan saya matikan dulu untuk rekamannya di sini ya. Mungkin karena ini juga kita akan coba end. Oke, jadi ini untuk rekamannya sudah ya. Jadi untuk rekaman ini sudah saya tutup. Mungkin ini jadi pengaruh juga, kita close. Nah ternyata benar, ini udah ada kenaikan ya teman-teman. Ini agak cepat, lebih cepat ya. Jadi ketika ini saya close, ini dia agak lebih cepat ininya teman-teman ya. Kalian lihat ininya agak lebih cepat. Ini udah berapa menit? Jadi 28 ya, 28 ke 35 berarti 7 menit. Ini udah 7 menit teman-teman ya, untuk video 1 menitan. Temperaturnya masih 57. Terus ini current speednya jadi menurun nih sekarang di bawah 2 GHz. Nah tapi ini juga masih 90 ya. Ini udah masih kayak gini, masih naik terus. Di sini kita akan pause dulu videonya aja ya. Jadi nanti kita akan lihat untuk menitannya di sini. Wow, sudah selesai bro. Dan di sini kalian lihat udah selesai. Oke, ini kita lihat ini udah kembali normal nih 2 speednya ya. Ini udah mulai normal ya teman-teman ya. Kalian lihat ini sudah selesai di jam 1 lebih 1 teman-teman. 1 berarti berapa ya, setengah jaman. Setengah jam teman-teman ya, setengah jam untuk render 1 menit nggak ada. Sekarang kita akan lihat hasilnya bro. Hasilnya di sini ya, di Linux files. Oke, ini dia movie header. Nah ini dia, dan ini 14,7 ya. Oke, MP4 kita klik 2 kali, kita coba lihat. Nah sudah selesai dan ini oke, cukup bagus. Ini sukses ya, ini sukses bro. Jadi seperti itu konsepnya adalah ya tadi
semakin panjang semakin lama. Itu kalau ini aja 1 menit kita butuh setengah jam. Coba kalau misalnya ini 1 jam itu butuh berapa gitu kan ya. Nah makanya ini memang nggak terlalu cocok untuk yang panjang-panjang ya teman-teman. Kalau untuk Chromebook ini, bahkan di CapCut juga sama aja teman-teman ya, di CapCut jadi semakin panjang juga sama gitu kan teman-teman. Makanya di sini kita sekarang sudah ada 2 ya di sini ya, yang sudah dibahas di channel ini ada 2 ada 3 teman-teman. KineMaster bisa, terus CapCut juga bisa, terus ini juga ini untuk yang Linux ini bisa teman-teman. Oke, dan di sini saya pilihkan untuk yang memang ini support WebM ya, WebM. Ini berarti ini sudah sukses, kita sudah sukses untuk rendering. Jadi untuk proses editing video udah komplit ya teman-teman ya. Jadi dari kita import bisa tadi ya, kita bahkan bisa mengkelompokkan ya, kalian bisa lihat di bagian sini. Oke, banyak sekali format yang disupport di sini, beneran banyak banget di sini ya teman-teman. WebM nih, kalian bisa lihat sendiri, bahkan ada Apple ProRes juga ini bisa untuk encodingnya bro. Dan ini tadi ternyata saya pilih user profile GHD teman-teman ya, 1440p. Pantesan ini lama. Nih kalian bisa lihat sendiri. Untuk ini kita akan coba lihat. Oke, langsung aja get info, kita lihat. Ini dia. Pantesan lama teman-teman. Nah ini dia permasalahannya, ini 2560 kali 1440, pantesan lama bro. Jadi seperti itu sebenarnya. Ini untuk ini ya, untuk user profile yang QXD ya teman-teman ya. Malah lebih dari full XD. Jadi 1 menit kita setengah jam sendiri. Nah kalau ini kalian render HD mungkin tidak sampai segitu teman-teman. Dan ini kesalahan saya tadi ya, ini tadi user profilnya ya teman-teman. Kalian bisa uncentang ini, kalian bisa pilih user profilnya yang lebih kecil di sini. Misalnya ini kan kalau 4K lama lagi teman-teman ya. Kita bisa pilih yang HD biasa gitu ya. Nah misalnya 30 fps. Nah ini 60 fps loh bro. 60 fps itu semakin banyak gambar yang dirender dalam 1 detik. Makanya lama banget. Pantesan. Jadi di sini kesimpulannya adalah ini udah oke banget buat editing video bro. Jadi ini udah saya sarankan. Ini menjadi editing video software yang saya sarankan di oramacyber.net, Flowblade. Oke, sekian liputan saya di sini. Semoga bermanfaat buat Anda. Sampai jumpa bro. Kembalikan kepada pembawa acara. Oke, gimana? Kemarin kita sudah buat yang install. Jadi cara installnya ya, saya buat terpisah di sini agar bisa menambah keyword. Terus di sini kita juga sudah ulik secara lebih dalam gitu kan, dan kita melihat berapa kelebihan dan kekurangannya yang ada ketika kita jalankan Flowblade di Samsung Chromebook 4. Dan semoga ini semua bermanfaat buat teman-teman semua yang datang sekarang maupun datang di kemudian hari. Oke, sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya. Bye bye.